Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdi Nasution, BP 1811000135. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari keamanan sistem informasi di bab 10. Bab 10, keamanan sistem informasi. Email sudah banyak digunakan oleh beberapa orang atau negara maju, bahkan di perkantoran juga menjadi alat komunikasi. Orang-orang yang menggunakan email itu juga ada juga untuk kepentingan seperti kepentingan bisnis melalui Shopee, belanja, ataupun aplikasi untuk Gojek, ataupun aplikasi-aplikasi game seperti Mobile Legends ataupun PUBG. Dengan fungsi yang sangat penting tersebut, maka sebagai pengguna harus benar-benar memperhatikan faktor keamanan emailnya. Membahas faktor keamanan email dari sisi pengguna email, beberapa tahun terakhir kasus pembajakan email sangat marak terjadi. Banyak korban yang dirugikan, bahkan secara finansial, karena email yang dibajak dipergunakan untuk menipu orang lain. Dengan berbagai modus, banyak kerugian lainnya yang diderita akibat pembajakan akun email seseorang. Untuk dapat mengantisipasi pembajakan email, maka kita harus mengetahui modus yang digunakan seseorang untuk mendapatkan username dan password kita. Umumnya akun email disalahgunakan oleh orang lain karena kelalaian dari pemilik akun tersebut. Ada beberapa aspek keamanan yang perlu menjadikan perhatian dalam pengiriman email, antara lain confidentiality, yaitu menjamin kerahasiaan pesan sehingga hanya orang yang berhak dapat membacanya. Message integrity, yaitu menjamin integritas pesan bahwa pesan tidak akan mengalami perubahan selama proses pengiriman. Non-repudiation, yaitu memberikan bukti dan jaminan bahwa pesan tersebut memang benar berasal dari si pengirim pesan, sehingga tidak bisa disangkal lagi bahwa ia pernah mengirim pesan tersebut. Authentication, yaitu menjamin keautentikan pesan bahwa pesan tersebut memang benar dari si pengirim pesan dan penerima pesan juga memang benar penerima yang dimaksud oleh si pengirim, bukan orang lain. Nomor 2 itu penyadapan. Potensi penyadapan ini dapat menjadi karena pengiriman email pengguna protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) yang tidak menggunakan enkripsi. Jika kita berada pada satu jaringan yang sama dengan orang yang mengirimkan email atau yang dilalui oleh email, maka kita bisa menyadap email dengan memantau port 25, yaitu port yang digunakan oleh SMTP. Jadi penyadapan ini juga sering dilakukan dengan mengirim iklan di sebuah media sosial agar kita bisa menekan suatu iklan itu untuk mendeteksi lokasi atau email kita yang masuk oleh iklan itu. Nah, itulah berhati-hati terhadap penyadapan tersebut. Agar email aman dari penyadapan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu
Pengguna enkripsi untuk mengacak isi dari email header dari mail tetap tidak dapat dienkripsi karena mati akan membingungkan MTA. Nomor 3, email palsu. Pada prinsipnya, koneksi email awalnya memudahkan membuat email palsu dengan membuat header sesuka kita, sehingga perlu adanya pengecekan header email untuk mengetahui asal email dan bisa juga menggunakan teknologi digital signature. Cara untuk melindungi kita dari email palsu adalah dengan melihat header dari email. Perhatikan tempat-tempat yang dilalui oleh email tersebut. Nomor 4 itu penyusupan virus. Sebuah virus email berupa kode komputer pengiriman sebagai lampiran catatan email yang jika diaktifkan akan menyebabkan beberapa efek yang tidak dikehendaki dan biasanya berbahaya, seperti menghancurkan file tertentu pada hard disk dan menyebabkan tampilan yang private untuk semua orang dalam buku alamat. Solusi untuk mengurangi dampak terhadap penyusupan virus. Yang pertama itu menggunakan antivirus dengan data signature yang terbaru. Program antivirus ini harus diperbarui secara berkala. Nomor 2 itu pengamanan lain adalah lakukan pemeriksaan terhadap virus pada level mail server. Nomor 5, spam. Spam adalah email yang tidak diminta oleh pengguna, unsolicited email yang dikirim ke banyak orang. Contoh email yang diisi spam adalah iklan, undian, informasi palsu, phishing, penipuan, dan lain sebagainya. Biasanya iklan-iklan yang di spam ini juga tuh dikirim oleh pelaku di media sosial seperti WhatsApp, juga bisa Facebook. Nah, agar yang aplikasi-aplikasi yang terkaitkan oleh email juga seperti ya Twitter ataupun Instagram, itu berhati-hati untuk lakukan atau melihat email itu atau real atau tidak. Berikut adalah beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi spam. Yang pertama itu penggunaan software anti-spam, spam assassin, namun software tersebut tidak dapat menjamin email box Anda terbatas dari email spam secara keseluruhan. Customer disarankan menggunakan SMTP dari ISP tempat Anda melakukan koneksi ke internet, karena dengan menggunakan SMTP ISP maka email yang lebih cepat terkirim dibandingkan dengan menggunakan SMTP server Indosite, karena routingnya lebih pendek. Mail bomb. Nomor 6, mail bomb. Email bomb merupakan istilah untuk email yang digunakan untuk melumpuhkan komputer yang terhubung ke internet, bahkan seluruh jaringan komputer perusahaan yang dapat dilumpuhkan dengan email bomb ini. Metode paling sederhana dari email bomb ini adalah dengan mengirimkan jumlah email berukuran besar ke alamat email korban. Proteksi terhadap email bomb. Pembatasan kuota email dari pengguna, misalnya dibatasi 20 MB bytes, sehingga jika kena mail bomb tidak mengganggu pengguna lainnya. Menjalankan program mendeteksi mail bomb. Program ini meneliti isi email dengan menggunakan checksum dan membandingkan dengan email-email sebelum. Jika email sama persis dengan email yang sebelumnya, maka email tidak dapat dihilangkan. Namun kinerja program ini
dipertanyakan, khususnya untuk server mail yang banyak menerima email. Nomor 7, Mail.ly. Mail.ly adalah fasilitas untuk mengirimkan email dengan menumpangkan kepada server yang disebut server atau yang disebut relay. Server tersebutlah yang nantinya mengirimkan email ke alamat tujuan. Fasilitas ini digunakan untuk mengurangi beban dari workstation atau PC untuk mengirimkan email dengan melakukan sentralisasi pengiriman email. Akan tetapi, sayangnya fasilitas ini sering diabus untuk pengiriman junk mail yang disebut spamming dengan menumpangkan mail server milik orang lain. Akibat dari tumpangan ini, mail server tersebut menjadi terbebani dan dijadikan tempat untuk meluncurkan spamming. Agar sistem tidak dapat ditumpangi oleh orang-orang yang tidak berhak menggunakan mail server Anda, maka Anda harus mengkonfigurasi email server sehingga tidak boleh dijadikan relay oleh orang lain kecuali oleh user. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.